Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inanda. Saya nu bedanya ada yang bertanya pada hilangnya ahli spiritualnya pertama dideketin sama Ifrit. Anggap aja namanya si A lah ya. Dia memiliki ciri kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadayana. Adana patepang deui. Bang deui ya. Tiluan. Personil komplit. Aya. Saleh Patepang deui sareng digoreng mangin. Abi Mangna. Alamun deui juga 3 Inanda. Komplit mah kata. Komplit eta alhamdulillah. Alhamdulillah Di ya. parangkeunnya nuju kieu teh kondisi ke mandatnya. Nya tuh. Alhamdulillah urang tiasa deui reongan, terus tiasa deui ngabahas penjelasan kanggo pemirsa sadayana. Nya. Subscriber. Tapi kieu mah. Kita saya nu bedanya mah. Leres pisan. Nu bedana teh cik. Iya bang. Jeung ieu Iya. MLB. Lah mangna ieu nyengket sakedik. Ya. Alhamdulillah ya. Leres. Alhamdulillah aya anu maparinan acu koko Eta di mana mangna? di rocky.in. Rocky.in. Nah, kanggo pemirsa aya nu bade mesenan nyaboh mesen acu Koko. Ari acu kaos aya oge Wah mangna. biasa. Aya Ieu oge sami di paparinan Nah. ieu oge. Ulah hilap. Nah namina teh endorse. Nah, Ulah. endorse koko. Ulah hilap. Ka Alhamdulillah. mana? Rocky.in. rocky.in. Nah, biasa. Kayak di IG nanya Di Rocky Industries industri kalau tepat mah IG nate lah ditinggalkan di dia di swing ya oke tampil beda gini. hatur nuhun ya ka Rocky In stos maparinan koko abdi sareng mamangin Oke. iya ya MLB mantap hasilnya duh jadi tanda rapi dia mah Katampi pisan. Katampi pisan. Saya saya pokoknya mah maka duhung lah pokoknya mah dijamin pokoknya mah insya Allah. tiasa janten vendor oge mantana pilih gitu ya mah aya non pendengar atanapi non subscriber anu orang Bandung gitu teh bisnisnya kanu konveksi anjeunna periogi vendor tah Rokin recommended pokoknya mah gitu nyamangnya kurang doakeun heula Rokin teh mah ieu tos maparinan acuk ieu nya ya ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah ya Allah ya Allah. Nugia Rocky.in cing sukses, amin cing laris, cing Amin. seueur amin konsumenna amin lancar ge sadayana Amin. anu didamel nasina barata amin Ya. mohon sareng disehatkeun sadayana. amin Billahi amin ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ieu mangnya mudah-mudahan ku jalana ieu masihan cing kagantos tadi. Amin. Allah Subhanahu wa taala nya. Tinu langkung ieu mangna. Nu langkung-langkung Oh. jelas nu langkung-langkung naon nu Iya. dipasihanana anu dipasikeunana. Amin amin. Ya urang lajengkeun Ya. ka pokokna Ya, mah. ayeuna kieu mangna kan seueur oge pertarosannya sanes hiji dua pun teh boh anu di mana teh Subscriber subscriber
di daerah sekeliling orang-orang Ya, oge orang terus di rencangan rencangan sareng gitu. kumpulan Kumpulan gitu. kieu pun masalah emangna Mm-mm. aya nu naroskeun cenah kumaha upami aya jami anu pangabisana nembe kabuka Maksudna ibarat nama ki panginten meureun aya jalmi nuhun nembe tiasa masalah spiritual gitu. lah Oh. eta laras nama Terus terus cenah eta teh osok aya nu ngadampingi nya punten nu ngadampingi sanesnya damping ngadampingi aya nu rawan lawan gitu misalkan jadi kieu cenah aya pertarusan teh leres teu upami jalmi anu nembe kabuka dalam artina Masa. tiasa lah Tiasa. ibaratna bade tiasa soal spiritual gitu rawan ku ganggu ku iprit itu tak eta leres henteu gitu sana aya nu naroskeun kitu mohon leres biasa pembahasan kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Supaya Oh siap. Pengiringnya. Bobo. Jadi begini, ada yang bertanya pada kita, katanya begini, kalau orang yang baru kebuka, mas mau menuju bisa nih, jadi ibaratnya ahli spiritual, ya, gitu kan? ya betul. Biasanya rawan dideketin sama ifrit gitu ya. Ya, sepengalaman saya gitu ya. Ya, Saya pengalaman menceritakan pengalaman saya gitu. Kalau ada yang tersinggung atau gimana, anggap aja itu mah nggak ada hubungannya aja. Anggap aja saya curhat lah ya pengalaman pengalaman saya. pribadi Pengalaman mana pribadi. ya gitu. jangan disamakan Jangan diakur-akurkan Iya. gitu. Jadi ini pengalaman pribadi saya. pribades kata orang Sunda ya Pribados. ya mana Ya. ya Jadi begini. Dulu pas saya mulai terbuka ya dalam arti ya kalau bisa dibilang hijab ya hijab untuk bisa spiritual gitu ya merasakan atau apa gitu lah ya intinya kita terbuka keahlian yang ada dalam diri kita gitu. Maaf bukannya sombong gitu. Iya, tapi Cuman itu pas waktu pertama terbuka gitu. tapi itu tanpa disadari juga Mas. tanpa disadari itu bisa tanpa disadari dulu gitu. Jadi begini, dulu kan saya tanpa disadari nih. Ya saya kerja biasa gitu. Tapi ibaratnya gini, ada seseorang berbeda energi dengan saya, berdekatan gitu. Orang tersebut merasakan pusing, pengen muntah gitu, terus apalah salting juga salting, bisa gemper, ya apa itu bahasa Indonesianya? asa gimana gitu kalau berdekatan gitu kayak ada yang berbenturan gitu Gemper, bahasa Indonesianya apa gitu? Gemper, apa ya gemper? gemper teh namanya Deg-degan gitu, panik panik. emang dah Jadi akhirnya tanpa sadar ngerasa panik, kayak enak, dim gitu, tinggal cicing, salting. seolah-olah ada guncangan Nah, saya kan nggak sadar saya waktu itu terbuka gitu kan. Nah, di situ kalau teman saya yang waktu itu dekat, anggap aja namanya si A lah gitu Ya, ya. ya. Nggak mungkin kan saya nyebutin namanya.
ada si si A lah anggap aja. Nah dia malahan bisa lihat gitu, bisa lihat bahwa di belakang saya tuh karena kayak ada cahaya gitu, oh iya kayak ada cahaya, kayak ada ulama katanya gitu. Nah, saya kan nggak sadar mah oh iya gitu kan, saya juga nggak percaya oh benar atau enggak nih, ya di saya tuh ada gitu kan. ya Akhirnya ya saya cari tahu. ya Ini cerita dari nol nanti sampai ke pokoknya ya biar jelas gitu. Mungkin ada yang sama juga pengalamannya Ya, ya. gitu. Jadi mudah-mudahan jadi referensi Bang. Ya. Jadi pas dulu teman saya bilang ada cahaya tuh di belakang kayak ulama katanya. Ya dibilang saya kan nggak percaya ya, tadinya kan karena nggak tahu gitu. Akhirnya saya carilah keterangannya biar jelas gitu, benar nggak gitu. Dapatlah saya informasi katanya, maaf ya bukan sombong atau gimana atau ya nggak maksud begitu, Nggak maksud, cuma ya. jadi menurut istilahnya yang saya tanya, orang yang saya tanya itu hak saya katanya, itu emang udah haknya saya gitu, bilangnya. Terus kenapa saya bilang bisa ada pada saya gitu, ke saya gitu ya, dibilangnya itu bisa terbuka karena amal ibadah saya, itu yang dibilang beliau gitu ke saya gitu. Nah di situ saya emang amal ibadah saya gimana gitu bisa sampai ada itu gitu. Setahu saya amal ibadah saya biasa-biasa aja gitu kan, ya cuman keterangannya sih begitu ya. ya betul. Nah disitulah saya mulai penasaran, akhirnya saya mencoba, tapi bukan mencoba ibaratnya ngetes orang, Enggak jauh enggak kayak begitu, jauh semangar ya enggak begitu saya mah gitu, enggak begitu, cuman sekedar pengen tahu gitu. ya Ya tanyain lagi ke teman yang ngasih tahu itu, dikorek lah informasi di sana, bla sampai saya udah oh tahulah begini oh caranya begini, sampai gitu singkat ceritanya, gitu. Nah setelah itu mulai saya pendalaman soal spiritual, muncullah yaitu jin tanpa sepengetahuan saya. Dia memiliki ciri kalau jin ifrit. Oh beda, ada ciri. Dia kan bisa apa? Ibaratnya begini. Ini jin ifrit, liciknya dia bisa nyerupain siapa saja. Gitu kan? Terus liciknya dia tuh tahu tentang sejarah, dia bisa ngobrol-ngabrik sejarah, ibaratnya nerangin nih sejarah tentang Rasul, wah dia tahu pokoknya. Jangan ketipu sama ucapannya. Nih ciri-cirinya nih, ucapannya meskipun dia bisa bilang istighfar, syahadat, dia nggak ngerasa panas, enggak Jennifer nggak bakalan itu, dia setan iblis aja bisa ditipu sama dia gitu, apalagi manusia gitu. Ya takutnya ini mangannya nanti salah imiknya. Enggak sih, kalau saya mah lebih ke ibaratnya gini ya, ambil positifnya dari cerita ini gitu kan. Jadi kita lebih was-was tentang hal spirit gitu, bukannya saya sok tahu gitu, karena ini pengalaman saya pribadi ya. Kenapa saya mau share ini, mungkin bisa di share menurut saya untuk pembelajaran
ibaratnya yang menuju pembukaan nih, ya spiritual yang merasa dirinya tuh kok saya begini, nah itu ini bisa jadi pembelajaran buat agar kita tuh hati-hati gitu ya. Bisa membedakan gitu. Nih itu ciri-cirinya, salah satu dia tuh jago, dia peka akan ayat-ayat, dia tahu isi ayat-ayat, jangan salah, dia tahu. Terus kalau dibacakan suatu ayat kuat beneran kuat. Jin Ifrit bisa masuk, bisa tahu isi apa yang dimaksud orang tersebut. Misalkan nih, contoh ya, kita terobsesi dengan Satrio Piningit. Nah, Misalkan nih, misalkan terobsesi. Nah, dia bisa berwujud seperti apa, terus dia ngomong nerangin sesuatu seolah-olah menunjukkan satu ini itu kita, itu ciri-cirinya. Hati-hati, makanya hati-hati, seolah-olah bisa begitu. Oh iya, karena ego. Iya, dia emang kebangunnya dari ego itu. Jadi egonya, kenapa saya suruh ke pemirsa subscriber ya, ngingetin supaya kita bisa kontrol diri. Lawan terberat kita sebagai orang-orang yang mengerti spiritual itu ego dan nafsu gitu. Itu makanya nomor satunya. Kalau kita nggak bisa menguasai, dia yang nanti tampil gitu. Makanya harus menguasai itu gitu. Itu pengalaman saya gitu, bukan saya so tahu, maaf aja. Anggap aja ini sharing pengalaman, siapa tahu pembelajaran gitu. Kebetulan ada yang sama. Bukannya saya so tahu gitu. Iya. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung atau gimana, maaf gitu. Saya nggak maksud apa gimana. Iya, enggak. Ya. Pengalaman saya begini. Ciri-cirinya. Adalah seorang teman saya dulu pas waktu saya pertama kebuka, pengarang kebuka, ada seseorang namanya bukan yang si A ya, tapi ini si B, bukan si A. Kalau si A yang melihat pertama kali, kalau si B ini yang Ifritnya itu dari si B itu, dia saya jadikan mediator gitu. Semua orang, enggak semua orang bisa dijadikan mediator gitu ya. Hati-hati, enggak semua orang bisa dijadikan mediator. Kenapa tuh malah bisa? Nah, ini contohnya. Si B ini saya cobain jadi mediator. Awalnya saya nggak tahu. Ya saya kira bisa lah si B jadi mediator. Ternyata apa? Dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Egonya yang dipakai sama dia. Si Ifrit itu ya menguasai. Jadi kalau merasuki enggak, cuma jadi kan dia di egonya nih. Jadi apa yang diomongin dia seolah-olah dia tuh dirasuki, udah kan? Tapi emang dia sadar nggak sadar egonya yang ngomong itu Ifritnya. Gitu. Misalkan nih sempat saya memanggil Kanjeng Sunan Gunung Jati. Saya panggil. Semudah itu memanggil, semudah itu memasukkan. Sementara beliau itu siapa? Gitu kan? Ya. Karena saya awal-awal terbuka, ya nggak tahu dalam arti nggak tahunya apa itu bahwa
memanggil atau komunikasi dengan beliau nggak semudah itu. Benerannya kalau mau Yang beneran tuh nggak semudah itu, nggak semudah itu. Dan orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan beliau gitu, nggak semudah itu. Nah saya coba bisa, karena apa? Ibrit itu pintar, dia bisa membaca. Dulunya Sunan Kalijaga begini, keahliannya begini. Kalau dia ibaratnya ngobatin orang nih yang pakai ibrit itu, ngobatin memang benar, cuman dia menyusup, menghasut sedikit demi sedikit. Itu enggak sekaligus, sedikit demi sedikit. Itu ya, Liciknya gitu kelihatannya soalnya ini. ciri-cirinya nih, ciri-cirinya orang spiritual yang diikuti oleh ibrit. Ciri-cirinya Pemirsa, saya, ini pengalaman saya, pengalaman, maaf, pengetahuan saya karena saya alami gitu. yang dialami oleh Mangan ini mah ya. Ya, Iya, bukannya ya, so bukan tahu, maaf. tapi saya kan pengalaman. Nah, Jadi begini nih, ciri pertama dia pintar, hati-hati, jangan terlalu percaya dan mau manggil siapa. Ibaratnya orang-orang yang dahulunya besar namanya nggak mudah seperti Membalikkan telapak tangan. membalikkan telapak tangannya Iya. semudah itu, karena orang-orang besar dulunya namanya besar gitu. Beliau bisa diajak murid, tapi dengan orang-orang tertentu yang bisa gitu, dan nggak semudah itu gitu ya. nggak semudah kayak beginilah gitu. Manggil. Manggil nggak semudah itu, hati-hati, nggak semudah itu, jadi jangan terkecoh. Ya, Jojo manggil, dari gede ada nggak bisa, Nah, jalan bisa, gede bisa. nggak bisa. Itu ciri-ciri satu. Nah, Terus kalau nggak percaya nih sama saya, misalkan kita bisa mediumisasi gitu kan, ibrit suruh syahadat, istighfar, memuji nama Allah, nama Rasul, dia nggak bakalan ada panas atau gimana, enggak. Untuk mengujinya, tanya apa yang ada dalam hati kita. Misalkan nih kita mau ketemu Prabu Siliwangi misalnya, nah, Bisa. coba kita Prabu Siliwangi panggil, bisa nih masuk misalkan ke seseorang meditasi, mediumisasi gitu kan. Nah itu cukup tanyain aja, ngobrol, nanti setelah tengah-tengah tanya punya pasukan berapa. Itu contoh kalau mau ngecek. Kalau dia menyebutkan jumlah dengan jelas, udah dipastikan itu ibrit. salah itu berarti. Jumlah dengan jelas dalam arti, misalkan nih jumlah pasukannya berapa, 25 juta. Nah itu udah dipastikan itu. Kalau menyebutkannya punya pasukan berapa, lumayan banyak, tanya totalnya berapa, banyak lah. Nah itu benar. Itu hanya ciri-ciri saja, Hanya ciri-ciri saja pemirsa. Kali sedikit aja lah itu mah, Ya. cuman pengalaman saya. Saya dulu pernah gitu, jadi katanya ada yang pengen ikut saya nih dari gunung mana gitu. Atau Saya dari tanya atau dari jalan bisa jadi ya. dari gunung mana, kalau nggak salah gunung Merapi atau di mana gitu. Saya tanya, kamu di sana sebagai apa gitu. Saya sebagai penguasa katanya di sana. Nah saya tanya, kalau penguasa banyak pasukannya deh, gitu kan? Pasti. Nah saya tanya pasukannya berapa.
saya ada 2.500.000 kata. Nah saya kan belum tahu waktu Iya. itu dia IP jumlahnya bisa detail gitu secara logika ya. Ya betul. Nah, pasukan itu mau diabsen gitu satu-satu. Waduh segini nih. Berhitung 1, 2 sampai Iya. 2.500.000 misalkan gitu atau dia itu. Ya. Terus dalam ucapan ya, dalam ucapan ada kekini-kinian. Ingat, ada kekini-kinian. Kekini-kinian dalam arti apa? Misalkan mengucapkan sesuatu. Ya. Gak mungkin lah ibaratnya orang zaman dulu ada gaya bahasa atau mengucapkan suatu benda atau mengucapkan kosakata lainnya Kata-kata. dengan kekini-kinian gitu. Jangan Nah itulah ibaratnya ya kekini-kinian lah gitu, Iya. jadi modern lah. Itu udah dipastikan zaman sekarang gitu. karena leluhur gak mungkin, meskipun sekarang juga masih ibaratnya mendampingi lah, Ya, tapi tetap bahasa masih yang dulu, yang lama. yang lama, terus punya ciri khas gitu kan. Nah itu salah satu ciri-cirinya gitu. Nah dulu kenapa saya bisa bahwa itu ketahuan gitu. Jadi begini, kebetulan saya main ke salah seorang teman lagi. si C. C. Yang si C. B itu yang mediator yang dikuasai Ipri. Yang si B. Oh, gitu. Nah, jadi apa yang ada dalam ego saya, dia jadi apa yang dimau saya. Iya. Seperti membalikan telapak tangan semudah itu gitu jadi. Kalau si B, nah kalau si C yang menunjukkan bahwa si B itu dikuasai Ipri. Nah ini si C nih teman saya nih. Saya mainlah ke tempatnya si C bareng sama si B. Itu ya, Iya betul. bareng sama si B. Ternyata nah ada lagi teman saya namanya si D. Nah, ada lagi. Itu ya si Ya. D nih. Si D memiliki pendamping gitu kan. Ya. Si C ini bisa melihat lalu ya ibaratnya mata batinnya terbuka gitu, bisa melihat yang goib. Nah salahnya si B gitu kan, Ya. saya pengen komunikasi dengan pendampingnya si D. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi gini, si C bisa melihat mata goibnya terbuka. Si D pemilik pendamping yang pendampingnya mau ajak saya komunikasi sambil di mediator ya di mediumisasi untuk memasukkan pendampingnya si D. Nah saya panggil supaya masuk ke si B yang dikuasai Ipri. Saya panggil masuk lah itu kan, saya ngobrol gitu. Si C yang bisa melihat heran, katanya mau masukin pendampingnya si D gitu kan Ya. tapi pendamping si D belum ada di si D di belakangnya gitu. Ya. Nah itu yang masuk siapa, kata si C Iya. gitu. Tapi yang saya tanya di si B ini yang saya masukin rencana gitu kan, Ya. bilangnya itu pendampingnya si D gitu kan. Ya. Nah akhirnya saya coba di situ, saya coba dengan saya coba dengan pertanyaan yang menyulitkan dia. Ya. Hanya saya, si D, si C yang tahu.
itu malahan pendampingnya juga tahu gitu karena kita kan sering komunikasi. Saya tanyakan dia nggak bisa jawab. Kalau pendampingnya si D ya bisa jawab. Itu kan pertanyaan umum, Iya. ibaratnya tentang kita lah Tentang gitu. kita. Tentang saya, si D, si C gitu. Otomatis pendampingnya si D ini tahu. Ke si B ini yang dikuasai itu, saya tanya, dia nggak tahu. Tanya lagi, nggak tahu lagi. Nah disitulah mulai saya ya tambah mang Ya. itu marah dalam arti kan saya marah, saya ngerasa dibodohin sama si Ingrid itu, merasa ditipu. mau dibodohin terus mau menyesatkan saya gitu. Ya itu baru sama. Setelah itu saya coba panggil lagi nih untuk memastikan ya, Ya. siapa namanya teh, Sunan Gunung Jati. Segini jadi lagi Sunan Gunung Jati. Apa-apa ya ini mah cuman perubahan Cerita saya mana. Gua jadi lagi tuh Sunan Gunung Jati. Saya tanya lagi. Akhirnya dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya nggak mau nyebutin ya pertanyaannya karena takut menyinggung. Ya udah pokoknya mana garis besarnya mananya. Saya menanyakan sesuatu, dia nggak bisa jawab. Ya mau tidak mau, ya saya hajar aja muridnya gitu. Nah mungkin pengalaman ini bisa jadi referensi nih buat teman-teman. Ya, teman-teman yang ibaratnya mulai terbuka, hati-hati dengan dengan egonya ya, karena dia bisa ada karena ego kita gitu. Malahan yang saya perhatikan banyak bang itu youtuber ya yang memang ini spiritual ya. Malahan ada yang orang tua, wah udah ternyata ini. Jadi intinya ciri-cirinya itulah. Cuman kan nggak mungkin saya ini dikuasain ini. Kalau saya komen nanti dikiranya saya syirik menjelekan gitu kan. Padahal saya kan udah ngalamin gitu. Ini mah kalau tiap orang kan ibaratnya ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Nah, ya. Itu makanya saya bukannya saya ngediamin meskipun saya tahu gitu. Saya bukan bukan sok jago. Iya betul. Cuman kenapa saya share ini sebagai referensi gitu. Nggak apa-apa kita ibaratnya kita punya pendamping, kita cek ya caranya masing-masing, beda gimana caranya terserah itu nggak bisa sama ya mangannya sama gitu. Cuman ciri-cirinya nggak beda jauh lah yang tadi saya sebutin begitu. Nah itu bisa dia nih ego kita ngomong begini, dia langsung menyerupai gitu. Iya. Ibaratnya memanggil leluhur yang benar-benar bisa dia jadi gitu. Cuman gaya ngomong, gaya bahasa gitu kan kekinian ya. Terus tanya aja yang tadi saya udah dijelasin gitu. Ini hanya sekadar ya mungkin sedikit aneh ya kedengarannya, tapi itu awal mula kalau orang-orang spiritual mulai belok-belok arahnya nanti setelah kita meyakini dia gitu. Nah baru kita dibelokin sama dia. Nah itu hati-hati di situ. Kalau awal-awal dia emang ngejalurin yang benar-benar udah kita percaya 100%, baru kita ditikungin gitu.
gitu. Itu hati-hati dengan jin itu. Ya sekian Mang. Tar dulu Mang, Bentar dulu ya. nanggung. Siap. Jadi bukannya saya so benar, bukannya saya so pinter, Ya. itu hanya sharing pengalaman saya aja. Ya. Gitu. Cuma Kenapa saya kan di sharing supaya jadi referensi, berbagi lah ya berbagi, pada yang kan ini. contohnya yang saya lihat di itu juga ada lah yang Sebagian. ada yang dikuasai oleh jin itu gitu. Wah, dia bisa manggil mau di mana juga dia bisa kepanggil sama dia gitu. Nah itulah ciri-cirinya. Nah ya, coba cek lagi lah. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang mulai terbuka nih Membuka. soal spiritual, hati-hati gitu. Kuasai egonya, kuasai nafsunya, itu kuncinya. Kita jangan merasa diri kita paling jago, jangan merasa diri kita paling pintar, paling benar. Jangan. Kuncinya ada di situ. Kuasai itu. Nah itu lawan kita sebenarnya. Kalau kita udah bisa menguasai itu, insya Allah. Ya. Ya. Jadi penjelasan saya cukup jelas. Cukup jelas pemirsa. Cukup jelas bisa kita ambil garis besarnya. Garis besarnya. Itu ciri-cirinya yang udah disebutin tadi dari awal emang ya. Iya. Itu coba lihat lagi, kita teliti lagi gitu. Iya. Takutnya nanti diri kita salah gitu ya, salah jalur gitu. Terus ada pesan tambahan mungkin lah di episode selanjutnya lah ya. Ini Iya. mah soalnya beda topik. Beda Beda topik. topik hidayah. Karena ini saking banyak yang nanyain. Jadi ya apa boleh buat subscriber ya. Subscribe. Kita dibahas karena Hmm. ya ini menyangkut amanah lah ya. Amanah. Jadi kita apa harus ya, disampaikan gitu. mungkin harus disampaikan Nah, gitu. Enggak ibaratnya kenapa sih saya berani bilang begitu, ya itu emang harus disampaikan gitu kan. ini Kalau pengalaman. nggak disampaikan berat ya. Kebetulan ini juga pengalaman Mangan ya. Pengalaman. Jadi di share lah pengalaman. Iya, Jadi pengalaman. begini, pengalaman adalah guru terbesar. Jangan salah. Jadi kalau kita mau lihat ke belakang, anggap aja pengalaman kita, kehidupan kita yang di belakang itu dari kecil sampai sekarang itu guru kita. Nah, itu. Bahasa ke udah Mangan segitu. Udah, Cukup. Nah, cukup jelas saya. buat pemirsa cukup segitu ya penjelasan dari Mang Nan tadi soal pembukaan orang ayam pembukaan. Mudah-mudahan ada soal jin ini yang menguasai yang rata-rata yang jadi targetnya. yang Ternyata yang jadi targetnya orang-orang yang baru pembuka spirit ya tentang spiritual. mudah-mudahan Bapak nggak bisa nak gitu. ngajar gedek Mulai bisa gitu ta. ya mudah-mudahan Mang Nan sama pemirsa subscriber bisa Jadi dipahami. kopeana sayanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bukan ada. maksud saya menggurui. Iya, maaf buat yang agak tersinggung, bukan menyinggung. Maaf sekali lagi. Karena apa? Manusia. Namanya manusia. Manusia. Ibaratnya gini, saya kan nggak punya apa-apa emang ya. Ya. Pengalaman saya kita bagikan. Nah, Mudah jadi manfaat. Nah, itu jangan ada yang tersinggung. Kalau mau kirim pesan-pesan yang bersifat ya Positif saja. yang membangun. Yang membangun. Jangan Membangun. lupa semen. Musiknya gitu ya. Ya. Jadi biar kita bisa membangun. Emangnya Ya kita bareng-bareng lah ya. barang-barang udah paling
sekian. Nah, Ya, kita tutup aja biar durasinya tidak terlalu panjang. Nanti yang nonton malah males kepanjangan. Bosan nanti. Bosan. Iya. Ya, Ya. cukup sekian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan jangan diambil hati. Maksudnya jangan dianggap emosi. Anggap aja ini sebagai pembelajaran karena ini pengalaman saya. Iya, Ambil betul. positifnya, buang negatifnya, Nah, gitu kan? Jadikan ini referensi untuk kita berpikir kembali. Betul. Ya, Ya. jangan langsung dipercaya, rasakan lagi. Jadi kita tetap ada di obrolan ngacapruk jelema anu lali.